Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmiati Mustaqim dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Konsep Pengawasan Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya konsep pengawasan lembaga keuangan syariah ini memiliki beberapa landasan. Yang pertama, landasan kesyariahan, tidak lain dan tidak bukan, itu landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Asr yang menunjukkan bahwa manusia itu pada umumnya mengalami kerugian, kecuali jika mampu saling menasihati dan saling mengontrol. Inilah yang menjadi salah satu landasan dalam konsep pengawasan lembaga keuangan syariah. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hukum positif, yaitu hukum negara, pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal ini dikatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank, seluruh bank itu dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia. Tetapi dalam praktiknya itu bank syariah memiliki banyak kegiatan, ditambah lagi dengan kewajiban dalam menaati peraturan kesyariahannya. Maka dibentuklah suatu lembaga yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Nah, DSN ini merupakan suatu lembaga yang dibentuk langsung oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mengontrol bank-bank syariah. Hanya saja DSN ini berhak untuk mengeluarkan fatwa-fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa-fatwa di bank-bank syariah. Hanya saja DSN ini bersifat nasional atau menyeluruh, sehingga diperlukan suatu lembaga independen yang terjun langsung dalam pengawasan bank-bank syariah demi kepatuhan syariahnya. Maka dibentuklah DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Baik, selanjutnya adalah tentang pedoman dan tata cara pelaporan hasil pengawasan oleh DPS. Nah, laporan hasil pengawasan oleh DPS ini serta lembar kerjanya itu disampaikan kepada direksi, komisaris, dan juga DSN. Dan tak lupa pula harus diajukan ke BI atau Bank Indonesia, karena DPI seperti yang saya katakan tadi, BI itu merupakan otoritas pengawas bank-bank di Indonesia. Nah, laporan hasil ini setidaknya memuat beberapa hal. Yang pertama adalah hasil pengawasan yang sesuai dengan kegiatan operasional bank terhadap fatwa MUI. Kemudian yang kedua adalah opini syariah atas pedoman operasional serta produk yang dikeluarkan oleh bank. Kemudian yang ketiga adalah hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk diminta fatwa kepada DSN MUI. Yang terakhir adalah opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Baik, selanjutnya adalah tentang kerangka audit syariah. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah, yang pertama adalah pengungkapan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Kemudian yang kedua adalah memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaannya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan distribusi profit. Kemudian yang keempat adalah pengakuan pendapatan cash basis secara real. Kemudian yang kelima adalah pengakuan beban secara accrual basis. Kemudian yang keenam adalah dalam hubungan dengan bank koresponden, depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Kemudian yang ketujuh adalah pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Kemudian yang terakhir adalah ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Dalam dunia auditoring atau akuntansi itu ada yang dikenal dengan AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi AAOIV ini mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah, termasuk bank yang kemudian banyak diacu oleh berbagai negara. Nah, kegiatan audit itu pada bank syariah
Ada beberapa, ada 3 tingkat. Yang pertama adalah audit internal. Jadi audit internal itu menguji kesesuaian laporan keuangan, laporan yang sesuai dengan standar akuntansi. Jadi audit internal ini dilakukan secara rutin. Berbeda dengan audit eksternal. Audit eksternal itu dilakukan secara kondisional. Jadi audit eksternal itu memeriksa hasil audit dari auditor internal perusahaan. Jadi setelah audit eksternal ada juga yang namanya audit syariah. Nah, audit syariah ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu auditornya harus bersertifikat SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah itu telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.